Halo Pak Tut, kenapa kabar nih? Baik, terima kasih Ibu. Nah, jadi kabarnya untuk hari ini ya lumayan sehat dan tetap semangat. Oke, kemarin Pak Tut sempat katanya mau cari tiang atau mau bicara dengan saya masalah apa ya Pak Tut? Mungkin bisa diceritakan masalah yang mau dibicarakan. Baik, terima kasih Ibu. Nah, jadi hari ini Ibu sudah mau meluangkan waktu untuk kita bisa sharing. Jadi terkait dengan kemarin, saya mau membahas tentang permasalahan saya di sekolah, yaitu berkaitan dengan bullying. Seperti itu, Bu. Masalah bullying Pak Tut ya. Iya. Wow, berarti masalah bullying di sekolah Pak Tut masih ada nggih? Iya Bu Komang, jadi bullying di sekolah saya, nah sampai saat ini masih begitu marak lah dilakukan oleh anak-anak. Nah ini karena permasalahan tersebutlah saya ingin mencari solusi agar bullying di sekolah saya ini bisa teratasi dengan baik seperti itu Bu. Baik, Pak Tut. Kalau begitu, kira-kira solusi yang bagaimana yang ingin Pak Tut cari untuk masalah bullying ini? Nah jadi terkait dengan bullying di sekolah saya ini memang anak-anak kan sulit lah untuk bisa melaksanakan hal-hal yang bisa meredakan hal-hal bullying tersebut. Nah itulah makanya saya sharing minta solusi kepada Ibu untuk mencari bagaimana sih efektifnya terkait dengan mengatasi masalah bullying di sekolah saya. Seperti itu Bu. Oh, baik Pak Tut, berarti masalah bullying untuk di sekolah Pak Tut untuk saat ini kira-kira sudah pada posisi, kalau Tiang kasih angka 1 sampai 10, kira-kira posisi bullying yang ada di sekolah Pak Ketut itu pada posisi skala berapa? Jadi terkait dengan kalau kita bisa berikan rentangan penilaian itu masih di posisi 5 Bu. Kenapa? Karena itu masih terjadi, ini masih di tengah-tengah antara bisa tercapai cara mengantisipasi bullying itu masih di posisi 5 karena anak-anak masih ada yang melakukan hal-hal bullying tersebut. Oh, baik Pak Tut, berarti adanya di posisi 5 ya Pak Tut ya. Kalau Pak Tut umpamakan Iya. seandainya posisi bullying itu Pak Tut mau perbaiki sehingga dia nanti di angka berapa Pak Tut? Inginnya sih kalau ini bisa tuntas ya, di angka 10 tuntas 100% harapannya. Tapi ini saya kan perlu artinya persiapan yang bagus lah untuk bisa mengatasi hal tersebut. Jadi dari perencanaan, nah itu bagaimana saya maunya bisa berkolaborasi lah dengan guru-guru di sekolah. Nah, itu. Oh, berarti Pak Tut ingin di angka yang paling sempurna ya Pak Tut ya, angka 10. Iya, iya. Sangat luar biasa impian Pak Tut. Saya kasih apresiasi, semangat yang luar biasa dari seorang kepala sekolah memberikan semangat kepada guru-guru yang lain juga sehingga bisa mencapai angka 10. Nah, sekarang saya mau bertanya sama Pak Tut, kira-kira kekuatan apa yang ada atau bahkan yang sudah berjalan di sekolah Pak Tut untuk masalah bullying ini Pak Tut? Jadi terkait dengan kekuatan ya Bu, jadi kekuatan apa yang saya miliki, nah tentunya kami sudah membuat yang namanya tim pencegahan atau TPPK itu ya, pencegahan dan penanganan kekerasan atau anti bullying. Nah tentunya itu sudah merupakan satu kesepakatan bersama lah di sekolah antara guru dan kepala sekolah. Baik Pak Tut, kalau misalkan sudah ada kerjasama dengan rekan guru, saya yakin dari yang Mbak Tut lakukan pasti ada peluang-peluang yang akan timbul atau muncul. Kira-kira kalau menurut Pak Ketut, peluang apa yang akan muncul setelah ada kekuatan-kekuatan yang sudah Pak Tut jelaskan tadi? Nah jadi kekuatan yang saya miliki terkait dengan TPPK tadi tentu peluangnya adalah
mempersiapkan bagaimana cara mengatasi itu dengan membuat satu perencanaan atau program. Dan lebih seringlah kita berdiskusi dengan tim terkait dengan dampak negatif dari bullying, apalagi anak-anak yang masih kecil itu harus perlu penanganan lebih dini lah supaya ini tidak berlanjut, seperti itu, Bu. Berarti peluang yang muncul nanti dari anak mungkin baru masuk itu tidak akan ada atau tidak akan menerima bullying ya Pak ya, kalau saya dengar Iya, dari iya penjelasan Pak betul. Tut. Langsung dicegah istilahnya pencegahan daripada terjadi Pak Tut ya. Nah Iya, sekarang dalam pelaksanaan apapun Pak Tut ya, kegiatan program apapun itu pasti ada yang namanya hambatan. Nah iya. mungkin Pak Tut bisa ceritakan hambatan apa yang patut alami selama melaksanakan daripada pencegahan bullying dengan tim atau yang lainnya mungkin. Silakan Pak Tut. Nah, jadi sesuai dengan apa yang Ibu sampaikan, memang semua program, apa perencanaan kita pastinya ada hambatan. Nah, hambatannya dalam hal ini adalah sulitnya kami berkoordinasi dengan tim karena kesibukan tim yang sudah dibuat. Memang kan guru-guru, kesibukan guru dalam mengajar, kemudian tugas-tugas lainnya, terkadang ada tugas keluar seperti itu. Nah, sehingga agak sulit untuk kita berdiskusi, termasuk juga hambatannya adalah anak tidak mau menyampaikan permasalahannya secara langsung, tidak mau menceritakan seperti itu, Bu. Jadi itulah hambatan kami terkait dengan Berarti itu hal tersebut. oke. Berarti itu hambatan-hambatannya yang paling Ya, saya dominankan tadi lihatnya adalah adanya keraguan-raguan atau keengganan seorang anak menceritakan yang namanya bullying, mungkin rasa malu Pak Tut ya, mungkin tidak ya, terbiasa ya, menganggap seorang guru tuh, saya malu, saya takut gitu. Nah sekarang dari hambatan itu apa rancangan rencana ke depan yang Pak Tut buat sehingga tim yang Pak Tut buat itu nanti menghasilkan sesuatu yang tadi Pak Tut bilang angka 10 itu. Mungkin bisa ya. diceritakan rencana-rencana ke depannya Pak Tut. Baik, Bu. Jadi terkait dengan hambatan-hambatan tadi yang tentunya yang namanya hambatan pasti akan menghambat. Nah, jadi Hmm. perlu perencanaan ya tindakan untuk bisa mengatasi hambatan tersebut. Nah, di sini kami tetap memaksimalkan koordinasi, memberikan edukasi kepada anak-anak terkait dengan dampak daripada bullying, kemudian melibatkan seluruh warga sekolah. Di samping tim yang sudah dibuat, ya kita berkoordinasi juga dengan komite, orang tua siswa. Nah, termasuk juga ada satu program yang mungkin bisa nantinya lebih efektif, yaitu ada tim konselor sebaya. Nah, jadi ketika anak-anak tidak mau menyampaikan kepada guru, nah jadi anak-anak mungkin ada teman dekatnya yang nanti bercerita di sana, berkonseling lah dengan temannya. Nah, di sana menyampaikan, jadi dia minta bantuan untuk menyampaikan ke guru yang mungkin dia lebih dekat dengan gurunya. Nah, seperti itu rencananya, Bu. Oke, baik Pak Tut. Dari pembicaraan Pak Tut tadi dari malunya anak-anak akhirnya dibentuk tim konselor atau konseling ya Pak Tut ya untuk Ya. anak-anak sebaya. Nah sekarang dari kegiatan-kegiatan yang Pak Tut jelaskan tadi, kira-kira yang Pak Tut prioritaskan atau nomor satukan untuk dilakukan terlebih dahulu, kira-kira kegiatan yang mana Pak Tut? Nah, jadi tadi saya sampaikan itu terkait dengan tim konselor sebaya. Nah, jadi bagaimana tim dari TPPK yang sudah dibuat ini membina tim konselor, misalnya ada dibuat anak-anak yang lebih dekat dengan guru yang memang punya komitmen untuk bersama-sama mengatasi bullying itu. Jadi tim TPPK ini membantu tim konselor memberikan edukasi tentang bullying, tentang masalah-masalah dan dampak daripada bullying yang dilakukan oleh teman-teman yang lainnya. Jadi itulah diedukasi tim konselor sebayanya. Dari sana memulainya, di samping juga secara umumnya nanti tim TPPK itu memberikan sosialisasi di kelas-kelas atau secara umum di lapangan. Nah, seperti itu, Bu. Oke, baik Pak Tut. Nah sekarang pasti ada
tim yang bekerja. Nah, dalam Iya. bekerja pasti ada waktu. Kira-kira kalau misalkan Pak Tut berikan saya waktu atau gambaran waktu berapa waktu yang dibutuhkan untuk tim bekerja sehingga bullying itu dapat tidak lagi ada di sekolah Pak Tut. Ya, jadi tentu ada dari rencana program dibuatkan target ya, target waktu kapan ini bisa terrealisasi, programnya itu dilaksanakan. Nah ini kami timnya dulu bekerja dalam 1 bulan ini mempersiapkan, memberikan edukasi kepada tim konselornya tersebut. Jadi 1 bulan ini tim bekerja dulu mempersiapkan teknik, cara sesuai dengan tadi ada konselor itu diedukasi dulu. Nah, nanti baru setelah konselor sebaya itu baru dilanjutkan dengan action ketika ada bullying itu, itulah yang bekerja nantinya. Nah itu baru bertahap nanti prosesnya, seperti itu Bu. Baik Pak Tut. Nah sekarang setelah sekian waktu 1 bulan pasti ada hal yang bisa dilihat atau diukur. Nah sekarang untuk mengetahui sesuatu itu atau tim bekerja itu sukses atau berhasil, apa yang bisa Pak Tut lihat dari keberhasilan yang terjadi yang baik. Nah, jadi dari program kemudian target. Nah, kemudian targetnya itu tercapai. Nah, keberhasilannya itu diukur ketika kasus bullying sudah mulai menurun, Bu. Mungkin 1 bulan diedukasi, ada edukasi dari konselor sebayanya kepada temannya. Nah, ketika sudah ada mulai penurunan, kemudian anak-anak sudah tidak terlihat. Nah, di sanalah bahwa itu sudah dirasa ada proses lah, sudah berjalan dan hasilnya sudah ada dari penurunan laporan tersebut. Nah, seperti itu. baik, setelah penurunan terjadi, saya yakin Pak Tut pasti punya suatu komitmen yang akan Pak Tut jalankan atau Pak Tut teruskan ke depannya. Nah, sekarang mungkin komitmen yang ingin Pak Tut berikan atau jalankan untuk sekolah sehingga tidak terjadi bullying kembali, apa Pak Tut? Nah, jadi terkait dengan komitmen, nah tentu bagaimana dari tim TPPK itu bisa memaksimalkan bekerja, programnya bisa dilaksanakan. Nah, ini terus berlanjut. Jadi timnya ini, TPPK ini terus berlanjut memberikan edukasi, termasuk bagaimana penanganannya itu bisalah sampai tuntas. Bullying itu sampai tidak terjadi lagi. Ya. Baik Pak Tut, kira-kira di segini saya mau sedikit bertanya, selain tim yang bisa diajak untuk bekerja sama untuk mencegah bullying itu siapa saja Pak Tut, selain tim? Nah itu selain tim yang sudah dibentuk, tentu kalau di SD timnya itu rasanya semua guru tergabung dalam tim PPK, ada penanggung jawab, ada bagian pembinaan, ada bagian pencegahan, nah seperti itu. Nah tentu koordinasinya memberikan edukasi juga kepada orang tua siswa, jadi kita minta bantuan kepada orang tua di samping di sekolah, di rumah juga anak-anaknya dibina, diberikan edukasi terkait dengan bullying tersebut. Jadi kolaborasi warga sekolahnya, seperti itu Bu. Baik Pak Tut. Tindak lanjut ke depannya setelah coaching ini selesai, apa Pak Tut? Setelah kita sharing tadi, oke, apa kira-kira yang Pak Tut lakukan ke depannya sehingga tim dan semua lini berhasil? Nah tentu setelah coaching saya mendapatkan ya masukan atau Ibu bisa mengarahkan untuk menyelesaikan masalah ini. Nah tentunya program dan apa yang saya sampaikan itu bisa terlaksana dengan baik. Nah tentu ketika mungkin ada hal yang perlu kita bicarakan kembali, ya tetap saya akan minta bantuan kepada Ibu untuk membantu bagaimana ketika ada masalah yang sulit teratasi. Nah, seperti itu. Baik Pak Tut, terima kasih sudah diberikan kesempatan. Saya nanti kalau misalkan ada masalah lagi selain bullying, jangan segan-segan untuk menghubungi saya. Tetap semangat menjadi guru-guru yang hebat, kepala sekolah yang hebat.
kita selalu kerjasama. Terima kasih Pak Tut untuk waktunya. Ya, terima kasih Bu. Sampai ketemu nanti ya. Baik. Ya, terima kasih. Selamat pagi Pak Tut. Apakah Pak Tut punya waktu untuk tiang? Baik Bu. Jadi dengan senang hati hari ini Ibu bisa hadir ya bersama-sama di sini. Ya, mungkin ada yang bisa saya bantu Bu. Masalah yang mengganjal di hati saya itu untuk saat ini masalah kebersihan sih Pak Tut. Kebersihan yang ada di kelas, di sekolah. Jadi baiklah Bu. Nah tentu hari ini Ibu menyampaikan satu permasalahan terkait dengan program kebersihan kelas yang ada di kelasnya Ibu atau mungkin di sekolah Ibu ya. Iya Pak Tut, saya itu paling tidak suka kalau yang namanya kegiatan pembelajaran atau proses pembelajaran di kelas, di sekolah itu dimulai sebelum sekolah atau kelas itu bersih. Makanya saya ke sini mau berbicara sedikit tentang kebersihan dengan Pak Ketut. Baik Bu, nah jadi tentu tadi sudah disampaikan terkait ganjalan yang Ibu sampaikan dan apa yang nanti harapan Ibu kita capai dalam perbincangan hari ini ya. Yang ingin saya capai dari perbincangan saat ini tentunya adalah solusi dari masalah yang tadi saya sampaikan, Pak Tut. Mungkin ada jalan keluar atau masukan-masukan dari pembicaraan atau bahkan nanti bisa menemukan solusi-solusi. Oh, jadi begitu ya Bu ya. Jadi inginnya solusi untuk mengatasi permasalahan terkait dengan kebersihan kelas yang ada di kelas Ibu. Iya, Pak Nah, Tut. apa ada masih yang perlu Ibu sampaikan terkait permasalahan kebersihannya tersebut? Begini Pak Tut, saya tuh paling sulit untuk mengarahkan anak-anak tentang kesadaran. Padahal sebelum kegiatan pembelajaran di awal tahun, bulan Juli menuju Agustus itu, kita sudah melaksanakan yang namanya pembuatan keyakinan kelas. Namun walaupun pembuatan itu sudah terlaksana, kesadaran anak-anak akan kebersihan, keyakinan kelas untuk kebersihan itu sangat tidak bisa ditolerir, sedangkan teman-teman yang rekan sejawat, guru mata pelajaran, selain guru kelas 1 itu pun sama, mereka cuek, sama sekali tidak peduli, bahkan bisa mengajar walaupun kelas itu masih kotor Pak Tut. Kalau tiang tidak bisa bagi, tapi mereka masih bisa mengajar, begitu Pak Tut. Baik Bu, nah jadi permasalahan Ibu ini ternyata ada dua. Satu terkait dengan kebersihan kelas yang dilakukan anak-anak tidak efektif. Yang kedua, ketidakpedulian guru berarti di sana ya. Jadi guru yang lain tidak peduli ketika mengajar. Iya. Nah, jadi dengan permasalahan seperti itu, Ibu bisa membuat satu program untuk mengatasi hal tersebut seperti apa, Bu? Baik, program yang sudah berjalan atau yang akan terus saya lakukan, di sini saya sudah membuat tim. Pertama itu adalah tim untuk piket sekolah dari guru-guru rekan sejawat. Terus yang kedua, saya membuat piket yang dilaksanakan di masing-masing kelas, baik dari kelas 1 sampai kelas 6. Itu pun dengan pengawasan daripada guru-guru dan terus dicek setiap saat, setiap waktunya. Di sana pembersihannya dari anak-anak pun dilakukan di awal, di tengah pembelajaran, bahkan istirahat dan di pulang sebelum pulang. Berarti anak-anak sebelum pulang, walaupun jam pelajarannya 5 menit sebelumnya itu akan dilakukan pembersihan, baru anak-anak akan dipulangkan, Pak Tut. Nah, Ibu ternyata sudah ada program-program untuk mengatasi masalah tersebut ya. Nah, apakah ada kesulitan dalam menjalankan
program tersebut supaya bisa optimal tercapai sesuai dengan tujuan Ibu? Kesulitan saya merasa kesadaran anak-anak itu belum tumbuh maksimal, Pak Tut. Di sana kesadarannya masih sangat-sangat kecil atau minim. Bahkan rasa cuek yang tetap ada pada teman-teman itu masih juga tetap saya lihat untuk saat ini, betul Pak Tut. Berarti kurang optimalnya itu karena guru-guru agak cuek ya. Ya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, apakah Ibu pernah meminta bantuan atau dukungan kepada kepala sekolah untuk bisa menggerakkan warga sekolah yang ada di sekolah Ibu? Untuk saat ini saya belum, Pak Tut. Saya belum untuk konsultasi atau menghadap kepala sekolah itu belum, Pak Tut. Ya, kalau memang belum, nah ini kan artinya perlu dukungan ya. Nah, jadi apa yang bisa Ibu lakukan untuk bisa dalam waktu dekat ini masalah Ibu itu bisa teratasi gitu? Apa yang Bapak yang bisa Ibu lakukan? Dari saran Pak Tut tadi, mungkin yang pertama di sini saya akan menghadap kepala sekolah. Kepala sekolah yang saya akan ajak untuk berdiskusi untuk mengatasi masalah kebersihan. Dan kedua, saya akan merangkul teman-teman sehingga dalam setiap pembelajaran itu tidak akan cuek atau tidak peduli tentang kebersihan. Karena kebersihan itu adalah tolak ukur kita pertama. Percuma belajar kalau misalkan tidak bersih, jadinya ada sikap profil pelajar Pancasila di sana tidak tertanamkan. Itu yang saya akan lakukan, Pak Ketut. Iya, baik Bu. Nah, jadi sudah ada kemauan untuk berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Nah, selain hal tersebut, nah aksi nyata yang bisa Ibu terapkan untuk bisa membentuk kesadaran anak-anak, kesadaran guru terkait dengan pentingnya menjaga kebersihan dalam membuat bagaimana kenyamanan anak-anak dalam belajar. Nah, kira-kira aksi nyata yang bagaimana bisa Ibu aksi nyata yang ada dalam pikiran saya, Pak Tut, untuk saat ini saya ingin membuat suatu lomba. Mungkin kita bekerja sama dengan guru-guru, baik guru kelas sebagai wali kelas dan guru-guru mata pelajaran dan berkoordinasi dengan kepala sekolah, di mana ya berkolaborasi dengan kepala sekolah di setiap semester, akhir semester atau pertengahan semester kita akan melakukan lomba kebersihan, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Di masing-masing kelas kan memiliki halaman. Nanti di sana akan dinilai, nanti yang kelasnya bagus akan dikasih atau bersih diberikan bendera putih atau hijau, sedangkan yang untuk kelasnya kotor bendera hitam, Pak Dut. Wah, ini sebenarnya sudah luar biasa sih rencana aksi yang Ibu ke depan rencanakan. Nah, kemudian untuk bisa memberlakukan program tersebut, untuk bisa melaksanakan program tersebut, nah tentunya seperti tadi dukungan kepala sekolah itu penting ya. Jadi apa kedepannya ini apakah Ibu akan programnya ini bisa berjalan dengan baik atau bagaimana ya? Saya melakukan programnya ini tentu dengan maksimal, berusaha semaksimal mungkin. Yeah. Bolehkah kita melakukan sistem denda atau hukuman, Pak Dut, kira-kira di sini? Kalau misalkan anaknya membuang sampah, kita hukum nanti pungutin sampahnya, buang ke belakang. Bagaimana, Pak Dut? Nah, karena Ibu ini ada program tadi sudah disampaikan ada program lomba ke depannya. Nah, dalam waktu singkat untuk membiasakan anak-anak menjaga kebersihan atau tidak membuang sampah sembarangan, ya dalam waktu singkat boleh untuk bisa membiasakan anak-anak ada denda atau ada semacam hukuman. Anak-anak ketika membuang sampah sembarangan, nah hukumannya harus memungut sampah yang ada
di sekitar lingkungan sekolah. Itu jangka pendeknya. Nah, ke depannya kan harapannya supaya lomba ini berjalan dan ada semacam apresiasi kepada anak-anak yang menjalankan kebersihan. Seperti itu, Bu. Baik Pak Tut, untuk Ya, ke depannya secara jangka waktu menuju lomba itu bisa dilaksanakan berarti Pak Tut ya. ya, ya. Tapi tetap dengan menahan sosial emosionalnya biar Iya, anak-anak tidak marah. Kadang-kadang kan anak betul, Bu. marah dia Pak Tut ya. Iya, iya. Baik Pak Tut, terima Nah, kasih. terus sekarang sudah Ibu punya program, rencana ke depannya niki, ya komitmen Ibu untuk bisa memastikan bahwa kebersihan itu bisa berjalan lancar itu seperti apa? Komitmen saya untuk melaksanakan kebersihan ini tentunya terus bekerja sama dengan rekan sejawat, tidak henti-hentinya, selalu berkolaborasi dengan teman dan selalu menuntun anak-anak dan mengingatkan bahwa kebersihan itu adalah salah satu daripada awal kita atau salah satu menjadi profil pelajar Pancasila sehingga sekolah menjadi nyaman untuk belajar, bersih dan asri. Ya, luar biasa sekali sebenarnya program Ibu untuk mengantisipasi, ada kolaborasi, kemudian ada semacam lomba dan lain sebagainya. Nah, saya sangat mendukung itu demi kenyamanan proses pembelajaran termasuk kenyamanan anak-anak berada di sekolah. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang Ibu sudah sampaikan terkait dengan rencana tersebut bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Ibu. Oke. Baik Pak Tut, terima kasih sudah mau sharing dengan Tiang selaku guru kelas 1 di mana kebersihan bagi Tiang itu adalah hal yang nomor 1. Saya ucapkan terima kasih Pak Tut. Oke, terima kasih Ibu. Ya. Sama-sama. Oke.